pas dia kira-kira syutingannya begitu assalamualaikum bapak bilang di syuting dari bapak terus syuting keliling dulu set itu baru balik lagi kemari jadi dapat dia cuman jangan kenceng kali gitu nanti kayak helikopter pula gitu pelan aja gitu set dari bawah aja cuman jangan cepat kali slow gitu. Pak Nasar masih ikut apa? Kenduri? Ya. Pak Nasar masih ikut kenduri? Iya. Tempat apa almarhum Tuk Japar di rumah Andung itu kan? Iya. Bibi sama siapa tadi? Diantar. Oh, diantar. Gitu dulu enggak Bang. Sebenarnya kan sekarang Undangan dari Anang semalam udah di share belum ke kawan-kawannya? Anang mau di-share katanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali bisa berkumpul dalam rangka kegiatan belajar rutin setiap malam Sabtu di majelis taklim kita, Majelis Nahdlatul Islam. Sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, kita awali dengan membaca istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah atas segala kekhilafan dan kesalahan yang kita lalui dari tadi pagi ya sampai malam hari ini. Yang pastinya masih banyak kealfaan kita, kekhilafan kita, kelalaian kita. Kemudian setelah kita membaca istighfar, kita lanjutkan dengan membaca ulumul kitab yang kita fidyahkan ya untuk tokoh-tokoh guru-guru kita. Kemudian keluarga besar kita Majelis Taklim Nahdlatul Islam jamaah dimanapun mereka berada. Kemudian kepada kita terkhusus ya yang belajar malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam fitnah, memudahkan segala urusan kita dan memberi keberkahan dalam setiap usaha yang kita kerjakan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi.
khususan ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, saudara jamaah, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran malam hari ini. Sebagaimana yang saya telah sampaikan minggu yang lalu, itu ada di papan tulis, sudah kita tulis tentang manakah yang dinamakan manusia itu. Yang dinamakan manusia itu terdiri dari 5 bagian besar. Yang pertama ada yang namanya jasmani, kemudian ada roh, rohani, akal, dan nafsu. Nah, bagaimana cerita tentang yang namanya jasmaniyah ini? Tentu untuk lebih jelasnya kita bukalah materi kajiannya agar supaya kita bisa memahami dari yang kita kaji ini. Baik, manakah yang dinamakan manusia itu? Yang dinamakan manusia itu yaitu golongan dari 5 besar. Itu sudah ditulis ya. 1 jasmani, yang kedua ruh, yang ketiga ruhani, 4 akal, yang kelima nafsu. Tulis di bawahnya. Kita lanjutkan, nanti kita bahas. Kalau seseorang hendak mengadakan penelitian diri, kalau seseorang hendak mengadakan penelitian diri, koma ya, hendaklah kelima bahagian itu diteliti. Ya, saya ulang, hendaklah kelima bahagian itu diteliti. Koma. Supaya, teruskan dia ya, apa yang dimaksud
dengan penelitian diri itu tidak sia-sia. Titik. Tidak sia-sia. Titik. Supaya tercegah dari pandai mengatakan. Supaya tercegah dari pandai mengatakan, tetapi tidak tahu isi dan maksud. Tetapi tidak tahu isi dan maksud. Apa yang dikatakan itu? Titik. Teruskan dia. Bukankah baik apabila kita mengerti? Bukankah baik apabila kita mengerti tentang apa yang kita katakan? Dan kemudian berbuat dari apa yang dikatakan itu. Dan kemudian berbuat apa dari yang dikatakan itu. Titik. Kemudian dilanjutkan ke bawahnya. Quran surat 61 ayat 2 di bawahnya ya, di bawah ini di situ. Quran surat 61 ayat 2. Oke, 3 maaf ya, ayat 3. Selanjutnya itu dulu. Ini betul tadi 61 ayat 2 sampai 3 ya. Baik Bapak Ibu. Manakah yang dinamakan manusia itu? Yang dikatakan manusia itu terdiri dari 5 bagian besar. Yang pertama adanya jasmani. Mana jasmani? Jasmani dari ujung kepala sampai ujung kaki kita. Baik yang terlihat di luar maupun yang ada di dalam. Termasuk organ-organ tubuh kita yang ada di dalam. Ada jantung, ada hati. Ya, itulah bagian daripada jasmaniyah. Ada tulang, ada daging. Ya kan? Nah ini bisa terlihat, ini jasmaniyah. Makanya kalau manusia itu nggak punya jasmaniyah, itu bukan manusia. Bisa jadi itu hantu ataupun jin. Kemudian ruh, kan begitu. Ada jasmaniyah, ada ruh. Ruh ini sesuatu yang Allah berikan kepada diri kita sehingga dengan itu kita hidup. Ruh itu milik Allah. Ya, suatu masa ruh itu akan diambil kembali oleh Allah. Itulah yang kita lihat namanya ketika ruh sudah diambil, kematian yang menimpa diri yang namanya makhluk. Semua makhluk punya ruh. Makhluk hidup semuanya punya ruh. Ketika ruh itu dicabut, maka tidak berfungsi jasmani ataupun jasmaniyah daripada makhluk itu tidak berfungsi semuanya. Mata tak bisa lagi melihat, telinga tak bisa lagi mendengar,
Kemudian ada yang namanya otak, tidak bisa lagi digunakan untuk berpikir. Ada dia tapi tidak bisa lagi digunakan. Karena bisa dipakai otak itu ketika adanya ruh. Sepertiga di dalam tubuh manusia ini ruh yang Allah titipkan. Tangan bisa bergerak karena dia hidup. Mulut, lidah bisa merasa karena dia hidup. Bisa digunakan. Mata bisa melihat jauh, dekat, besar, kecil sesuai dengan fungsinya karena dia dihidupkan sama Allah. Telinga juga demikian, bisa mendengar bisik-bisik, bisa mendengar suara yang keras. Karena ada memang dia satu zat yang menjadikan telinga kita itu bisa mendengar. Ketika diambil itu sama Allah, itulah ruh Allah, itu ya Allah yang kasih sama kita. Ketika diambil, makanya ketika orang mau kembali kepada Allah itu ada beberapa cerita yang kita lihat, kakinya mulai dingin. Ada yang mulai dari bawah. Udah nggak terasa katanya, dari pinggang ke bawah ini udah nggak terasa katanya. Bahkan sudah tidak bisa digerakkan katanya. Terus naik perlahan terus sampai kepada paru-parunya mulai sesak. Dan sampai pada akhirnya sampailah di kerongkongan. Nah di kerongkongan itu juga kita diganggu sama yang namanya setan itu, supaya kita tidak ingat sama Allah, tapi ingat sama yang lain. Jadi sampai begitunya, sampai di ujung kematian itu pun yang namanya setan itu tetap berusaha untuk melalaikan hati kita ingat kepada Allah. Sampai seperti itu, makanya kita sedih. Semasa kita masih sehat, masih kuat, ini kita berleha-leha. Kita suka sepele. Padahal ruh itu masih ada di tubuh kita. Masih bisa kita gunakan kaki buat melangkah. Masih bisa kita gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran. Masih bisa telinga ini untuk diajak mendengarkan yang hak, yang baik. Peringatan Allah, sunnah-sunnah Rasulullah. Masih bisa diajak tangan kita ini menuliskan pengetahuan ilmu agama. Untuk memudahkan kita supaya ingat. Dibantu oleh tangan yang menulis. Dan seperti itu seterusnya. Masih ada lagi yang namanya akal, pikiran. Ada ingatan di dalam itu masih fungsi. Masih bisa mengingat. Daripada kajian pengetahuan yang kita pelajari. Yang kita berharap dari kajian pengetahuan itu sampai kepada amalan kita sehari-hari. Terpelihara diri kita dari hal-hal yang buruk. Dari buah kita belajar itu. Ini adanya ruh. Tapi ketika ruh itu diambil kembali sama Allah, tak fungsi. Mau digerakkan pun udah nggak bisa. Mau dipakai pun udah nggak bisa. Nah tuh ruh pemberian Allah. Sepertiga di dalam tubuh kita ini, ruh itu punya Allah. Makanya di dalam tubuh insan ini, dibagi kepada sepertiga-sepertiga itu. Sepertiga milik Allah, sepertiga milik insan, milik kita manusia, sepertiga milik belatung. Kita harus sadari itu. Jangan kita cuma lenggang kangkung aja. Ketawa ke TV boleh, tapi harus sadar diri. Yang sepertiga itu ruh. Suatu masa itu akan diambil sama Allah. Berhenti jantung kita berdenyut. Tak mampu paru-paru mengisap udara lagi. Walaupun dia ada lubang di sini, nggak ada yang menyumpat, tapi tak bekerja lagi mesin di dalam itu. Ruh Allah itu yang menghidupkan paru-paru itu. Ruh Allah itu yang menghidupkan mata, yang tadinya tak bisa melihat jadi bisa melihat. Ruh Allah itu yang menjadikan telinga, yang tak mampu mendengar akhirnya bisa mendengarkan petunjuk Allah. Atau sebaliknya, kita tersesat mendengarkan petunjuk setan. Yang menghasut diri kita, yang melemahkan iman kita. Tak terdengar oleh kita panggilan kebenaran itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian, Bapak Ibu, jamaah sekalian, sepertiga mana yang dimiliki kita manusia ini adalah yang itu hak mutlak kita. Bagian kita itu adalah yang namanya amal soleh. Termasuk ini belajar agama. Termasuk sholat yang 5 waktu. Termasuk kita menjaga mulut. Lebih mau kita diam daripada kita banyak cerita.
Kenapa? Karena memang ya dari seluruh panca indera yang Allah berikan kepada kita ini, yang mesti diperhatikan serius. Kalau katakanlah Allah itu Esa, Allah itu Ahad, bukan satu. Tapi faktanya yang ada di diri kita ini, kenapa Allah kasih yang namanya mulut ini sebiji? Tangan dua, mata dua, telinga dua, kaki dua, paru-paru kanan dan kiri dua. Tapi lisan yang Allah kasih ini cuma satu. Ini menunjukkan jagalah lisanmu. Kalau benar kau membenarkan adanya Allah, apa yang kau ucapkan itu akan kau pertanggungjawabkan. Adapun syariat agama yang kau cenderungkan di dalam mendidik lisanmu ini, menjaga lisanmu ini, maka itu bagian daripada perintah syariat. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Yang pertama di sana dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah dulu. Bisa nggak kita perhatikan lisan kita ini? Kemudian Allah kasih kita satu hati. Ini menunjukkan sesuatu yang penting, yang nggak bisa kita sepelekan, yang nggak bisa kita anggap remeh. Jagalah mulut kita yang satu ini, hati kita yang satu ini. Ini secara jasmaniah yang mesti kita perhatikan pada diri kita ini. Kalau mau mengadakan penelitian pada diri kita manusia, telitilah yang 5 bagian ini. Supaya apa? Jangan kita nanti pintar mengatakan tapi tidak ngerti, tidak paham apa yang dikatakan itu dalam segala aspek di dalam kehidupan kita ini. Lebih-lebih kepada yang namanya perintah syariat agama, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Mustahil itu bisa kita lakukan tanpa adanya petunjuk Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ada ruhani. Nah, ruhani inilah yang namanya, ada yang namanya kehendak, ada yang namanya nafsu, ada yang namanya akal, ataupun ada yang namanya rasa. Ada nafsu, ya, ada rasa, ada nafsu, ada ilmu ataupun pikiran. Inilah yang namanya ruhani itu. Kehendak atau keinginan, rasa, kemudian pikiran. Jadi kalau ruh dan ruhani itu dua hal yang berbeda. Ruh sesuatu yang dengan itu kita dihidupkan, itu titipan Allah. Ruh itu punyaku, kata Allah, aku tiupkan sehingga kita hidup. Maka kajian kita semalam 3 bulan lebih, ada denyutan di dalam rahim seorang ibu yang bakal anak itu sudah mulai berdetak, dia punya jantung, sudah mulai ada denyutan. Itu Allah tiupkan ruh itu sehingga hidup. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, 1/3 tadi itu adalah amal soleh kita, yang itu mutlak punya kita. 1/3 ruh, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, zahir yang terlihat maupun yang tak terlihat yang ada di dalam tubuh kita ini. Bagian-bagian organ dalam ini semuanya berfungsi ketika dia masih ada yang namanya ruh itu di dalam. Tapi kalau ruh itu sudah diambil kembali sama Allah, walaupun ada bendanya di dalam, tidak bisa lagi fungsi. Itu punya Allah. Yang punya kita 1/3 adalah amal soleh. Termasuklah belajar agama, termasuklah puasa, termasuklah zakat, infak, sedekah, termasuklah berbuat baik, adab, etika, ya, menjaga hati kita berzikir kepada Allah, ya, tak boleh berprasangka buruk. Itu amal soleh. Selama hari-hari itu kita perhatikan di diri kita, selama itu masuk hitungan syariat, itu kita beramal soleh. Tapi kalau itu tidak kita pedulikan, nggak ada cerita amal soleh di dalamnya. Yang 1/3 itu nggak ada, nggak kita dapat nanti. Kemudian yang 1/3 lagi milik belatung, dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala kita nih, tak tersisa sedikit pun. Semuanya milik ulat dan cacing tanah. Jadi kalau demikian, apa yang mau kita banggakan? Nah, inilah dari jalan belajar inilah salah satu upaya kita untuk menyadarkan diri kita.
makin semangat. Nggak main-main kita, diingatkan kita dengan perkara yang pasti akan kita alami. Nah ini, sepertiga itu ruh milik Allah, sepertiga amal soleh itu milik kita, sepertiga itu adalah milik belatung. Makanya kita kalau udah teringat belajar begini, diingatkan, jangan ada lagi ragu-ragu. Untuk kita sholat, jangan ada lagi keraguan. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada akal. Jadi akal adalah sebagai alat. Ya. Akal ini adalah sebagai alat untuk kita bisa berpikir. Dan kemuliaan kita insan yang namanya manusia ini ibaratnya ya mutiara yang tidak ternilai yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia ini adalah kita dikaruniai akal. Kita bisa bayangkan kalau manusia nggak punya akal itu bukan manusia namanya, ya kan? Nggak tahu dia mana yang baik lagi mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan mana yang tidak harus ditinggalkan, dia sudah tidak tahu. Kalau manusia yang sesungguhnya, yang namanya manusia itu dia mesti punya akal. Itulah karunia yang terbesar yang Allah beri kepada kita yang namanya makhluk bangsa manusia ini, dikasih akal. Dengan akal kita bisa berpikir. Makanya kenapa di Quran itu yang diseru sama Allah itu orang-orang yang berakal, orang-orang yang bisa berpikir. Ada orang yang nggak bisa berpikir, banyak juga. Karena memang akalnya tidak dididik. Akal ini kalau tidak dididik, dia nggak punya pikiran. Dia mesti dididik. Alat pendidiknya cuma satu, ilmu agama, petunjuk dari Allah dan sunnah Rasulullah. Baru ini betul bisa akalnya. Kalau nggak ini akal rusak nih. Cuma ngakal-ngakali aja dia pandainya. Itu dia. Alat pengendalinya cuma itu obatnya. Obatnya akal itu dididik dengan pengetahuan agama. Karena akal dengan nafsu ini tiap hari begaduh dia. Kalau nafsunya lebih banyak dikasih makan, kalah akalnya. Kalau tidak, kenapa itu? Maaf ya, orang yang suka mabuk, orang yang suka narkoba itu, kok dia itu koknya nggak ada pikiran. Kalau besok mati macam mana? Apa nggak takut dia gitu? Jadi nafsunya yang kuat, karena memang terus disuguhi. Apa yang dia mau itu disuguhi terus. Dengan dia memakai narkoba itu mungkin dia merasakan dia bisa lepas dari perkara pikiran dunia ini kan. Senang-senang dia dengan musik itu. Jadi itulah yang besar, maka akalnya nggak fungsi. Jadi bagaimana porsi yang lebih banyak dikasih makan? Nah, kalau akalnya dikasih makan dengan pendidikan agama, insya Allah dia bisa mendidik hawa nafsunya. Sekali nafsu itu mengajak kepada yang batil, tapi akal yang dididik itu tahu, oh ini salah. Nggak boleh. Jadi dalam perjalanannya akal dengan nafsu ini dia harus tahu. Akal jangan sampai di belakang. Kalau akal di belakang yang mengendalikan nafsu dalam kehidupannya. Tapi akal harus di depan. Nafsu di belakang. Supaya nafsu ini bisa dikendalikan oleh akal. Ibarat orang naik ini. Naik delman, tahu kan? Naik kuda. Nah, si kuda inilah menggambarkan yang namanya nafsu. Yang menunggangi Pak Kusir itulah akalnya. Kalau si kuda ini, kalau dikendalikan sama si kusir, katanya dipukul ke kiri. Pak, pantatnya atau ditariknya talinya, belok dia ke kiri. Tapi kalau sama si kusir tadi, ke kanan. Dia belok ke kanan. Hup! Katanya berhenti. Berhenti itu si kuda. Inilah gambaran kehidupan manusia. Ketika akal itu dididik oleh pengetahuan agama, maka dia tahu, oh ini benar, ini salah, ini nggak boleh dikerjakan, bahaya ini. Tapi kalau namanya si kuda itu jadi Pak Kusirnya, Pak Kusir jadi kudanya di depan, hancur leburlah kita. Nah itulah kenapa di lapangan itu orang-orang, maaf, bahkan itu bisa jadi diri kita, keluarga kita bisa jadi, mereka ragu belajar agama.
Lebih mau dia tidur di rumah. Lebih mau dia buang-buang waktu leha-leha di rumah. Sementara waktu berjalan terus meninggalkan kita. Ya, waktu meninggalkan kita tanpa kita sadari, kita hari-hari bertambah umur ini, kita akan meninggalkan waktu. Waktu akan meninggalkan kita. Habis umur kita. Nah, kalau kita punya pikiran, kehidupan yang sebenarnya kan bukan di sini. Ini kan hanya sementara waktu. Makanya dalam kajian saya kemarin itu, perkara kematian itu dari Hatim Al-Asam itu, ketika dia berdialog dengan setan, setiap pagi dia diganggu oleh sama si setan. Kita tiap hari. Kalau beliau itu setiap pagi, kita tiap hari. Pagi, siang, malam, gak siap-siap setan itu datangin kita. Mau ibu, mau bapak, sama aja. Ya kan, diganggu terus kita sama setan. Apalagi dia mau masuk waktu sholat, udahlah. Ada saja itu tingkahnya itu, macam mana caranya supaya kita ini lengah, supaya kita ini tertidur, supaya kita asik nanti ke nanti. Buang-buang waktu, mengulur-ngulur waktu. Itu kerjaan dia itu memang. Jadi apa yang akan kau makan? Kata si setan kepada Hatim Al-Asam. Maka dia jawab, yang akan aku makan di dalam kehidupan ini pada akhirnya adalah pahitnya kematian. Siapa orang hidup? Yang sadar diri dia. Setiap dia duduk, berdiri, berbaring, bekerja, kemanapun dia ingat dengan kematian itu. Suatu masa dia akan masuk ke dalam pintu itu. Apakah kematian itu enak? Tak ada kematian itu yang enak. Tahu kita riwayat macam mana sakitnya mati itu. Siapa yang bisa nolong kita di situ? Siapa yang bisa melindungi kita dari sakitnya sakaratul maut itu? Nah ini fakta. Maka Hatim katakan, jangan sok hebat kita, jangan sok lupa kita. Si setan dia mengatakan itu supaya si Hatim ini seorang yang ahli tasawuf, seorang ahli yang dekat dengan Allah secara kebatiniah, ketuhanannya, keimanannya. Dia pikir si Hatim ini akan menjawab, besok aku akan makan burger, besok aku akan mesti ada sawitku, mesti ada rambungku, mesti ada anakku kerjanya hebat-hebat. Kok pikir si setan itu yang bakal akan dijawab oleh seorang Hatim? Karena dia ulama besar, terkenal, kekuasaannya banyak. Siapa yang nggak kenal sama Hatim pada masa waktu itu? Ya, dari kalangan para alim ulama hampir disebut bisa sebagai setara para wali. Ya, ahli tasawuf di bidang kebatinan. Yang dari Khurasan Iran. Ya. Nah, ini pernah terjadi dalam satu sejarah. Maka si setan nggak kalah cerdik, dia katakan lagi kepada Hatim ini. Wahai Hatim, apa yang akan engkau pakai di duniamu ini? Kau pakai dalam kehidupanmu. Seolah-olah namanya ulama, orang yang ngerti agama ini ditakut-takuti supaya nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya ini, nggak punya itu. Supaya jauh pikiran kita daripada yang namanya sebetulnya yang kita punya. Yang kita pakai yang sesungguhnya cuma kafan, nggak ada yang lain. Buah daripada dunia ini. Pakaian satu lemari tinggal. Emas satu mok tinggal. Kendaraan yang bagus tinggal. Anak-anak kita besarkan, ya kalau dia ingat sama kita. Kalau udah bau, udah lemah, kita mau dia gotong-gotong kita. Hanya anak yang soleh, yang soleha, yang tiap hari kita mintakan kepada Allah. Itu saja yang bisa kita berharap. Mau kemana kita? Ini fakta. Yang kita pakai di dunia ini cuma kafan. Itu buah dari perjalanan kita. Nggak ada yang lain. Maka Bapak Ibu, yang ketiga, kata si setan ini, supaya ragu-ragu kita punya iman ini. Apa? Di mana tempat tinggalmu? Nah sekarang kita coba lihat. Ya, orang sekarang tengok, bikin rumah besar-besar. Kita pun mau, bukan kita nggak mau. Bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu. Tapi pernah nggak kita teringat? Di saat kita membangun rumah kita itu, rumah kita yang terakhir adalah kuburan. Itulah kata Hatim, rumahku kuburan katanya. Sehingga setan ini nggak bisa lagi, artinya itu kehilangan cara untuk menyesatkan si Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam, ya, ulama tasawuf pada zamannya itu mendapat gelar Al-Asam itu adalah orang yang tuli.
Nah kita apakah hari ini tuli tidak dengan yang diingatkannya yang 3 itu? Jangan kita nggak tuli, akhirnya kita tuli dengan yang diingatkannya itu. Al-asom itu artinya tuli, hatim yang tuli. Tuli tidak kita dengan perkara pakaian kita, makanan kita, tempat tinggal kita yang sebenarnya. Nah ini yang mesti kita ingat. Akal sudah, nafsu sudah, selesai ya. Nanti untuk lebih jelasnya dikaji lebih dalam lagi dia. Di situ ada Al-Quran surat 61 ayat 2 sebagai bahan dasar dari kajian materi yang ditulis tadi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Jadi kita tidak mau pandai mengatakannya, tapi tidak pandai melakukan apa yang kita katakan itu. Supaya kita jangan sia-sia kalau mau mengadakan penelitian, telitilah yang 5 bagian besar yang kita tulis ini. Mana yang namanya kalau mau buat penelitian diri yang sesungguhnya, telitilah 5 bagian besar ini. Supaya kita ini tidak salah, supaya tidak sia-sia penelitian perjalanan hidup kita ini. Dapatlah kita pengetahuan yang akan menyelamatkan diri kita. Siapa yang mau meneliti diri kalau nggak memang diri pribadi masing-masing? Ya kan? Nggak mungkin. Oh wak sini wak. Aku payah neliti diriku. Coba kau teliti diriku. Apa pula dia pun sibuk dengan urusannya. Dia pula suruh neliti kita. Kita lah tengok. Oh ini jahirnya. Orang-orang tua dulu kalau udah tua biasanya tengoknya tangannya itu. Tengoknya gitu. Kuku-kukunya tengoknya. Maaf ya. Awak ingat orang-orang tua dulu biasanya gitu, kalau pas dia duduk tengoknya kakinya gitu. Tengoknya kulit-kulitnya gitu. Mungkin dia berkata-kata gitu. Kalau orang tua sekarang tak sempan tak tidak. Enek juga ndelok-ndelok sekeliling. Alhamdulillah. Ada juga ingat itu tadi satu masa habis lagi. Ada juga ingat tuh. Alhamdulillah. Itu orang yang itulah orang yang cerdas kata Rasulullah, orang yang selalu ingat dengan kematian. Sehingga kita itu terhibur ketika beribadah kepada Allah, senang hati kita. Apalagi udah limit waktu, tinggal perkara kapan saja ini gitu. Jadi 3% 3/4 itu milik Allah, 1/3 milik kita, 1/3 milik belatung. Ini kita manusia ini. Jadi siapkanlah diri kita, apa kata Hatim Al-Asam, jangan butek, jangan tuli. Pakaian, makanan yang sebenarnya adalah pahitnya kematian. Seorang Nabi dan Rasulullah aja ketika kematian itu sampai kepada dia menceritakan seperti ditusuk 1000 jarum. Seperti kambing dikuliti katanya. Sakitnya na'udzubillah. Kemudian Umar, Abu Bakar juga mengatakan siapapun yang masuk ke dalam kubur itu tidak membawa amal soleh, diumpamakan seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu. Berenang aja pun nggak sanggup. Macam mana lautan yang nggak bisa kita ukur jauhnya, dalamnya. Sesak napas kita, capek, lelah kita. Keputusasaan yang nggak ada habis-habisnya. Begitu kecilnya diri kita dengan lautan yang begitu luasnya. Orang yang mau masuk kubur itu. Bahkan yang sudah masuk ke dalam kubur itu, kata Umar, adalah seperti orang yang tenggelam, yang meminta pertolongan. Seorang yang masuk ke dalam kubur, mayat yang masuk dalam kubur itu, seperti orang yang tenggelam, meminta pertolongan. Macam mana kesusahannya itu, kesakitnya itu. Nah ini sekarang yang mesti kita pikirkan diri kita. Butuh dunia, iya kita butuh. Tapi nggak salah kita ingatkan diri kita. Karena yang kita butuhkan ini sekarang ini adalah untuk beramal soleh. Ijud dunia bil mali wa ijul akhirah bi a'mali salihin. Ya. Kemuliaan dunia dapat diraih dengan harta. Kemuliaan akhirat dapat dimulai dengan amal soleh. Dunia kita mau mulia, akhirat juga kita mau mulia. Ya kan, nggak mungkin kita mau sholat bisa khusyuk,
kalau perut kita lapar. Maka sekolah, maka belajar agama kita. Maka sekolah yang tinggi anak kita. Cucu kita kalau memang ada punya kita. Sekolahkan dia yang tinggi. Supaya jangan jadi fitnah. Berapa banyak orang gara-gara dunia ini dia susah, dia sulit. Maaf Bapak Ibu. Urusan akhiratnya itu dijadikan alasan. Aku cari makan, bukan aku nggak mau ngaji, bukan aku nggak mau belajar. Makan pun payah. Selalu itu dijadikan alasan. Padahal makanan yang sebenarnya bagi kita yang belajar ini harus sadar. Makanan yang sebenarnya adalah pahitnya kematian besok yang mesti kita jumpai. Itulah buah dari perjuangan selama kita hidup di dunia ini. Makan pisang, makan anggur, makan roti bolu, makan kue, makan sayur asam, makan semua kita makan. Makan kematian, pahit. Ini yang menghilangkan kita buat ragu-ragu, buat beribadah kepada Allah. Akhirnya diam kita. Makanya puncaknya akhlak itu dalam agama syariat kita ini, dalam Islam ini adalah diam. Diam itu merenung gitu. Menjaga diri dari hal-hal yang salah, dari hal-hal yang sia-sia. Diam puncaknya akhlak. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan kasih tahu beberapa amalan syariat tentang mana sholat-sholat sunnah-sunnah rawatib itu. Sebelum sholat fardu. Ada berapa jumlahnya? Kan perlu tahu juga kita. Entah sebelum zuhur, habis zuhur, sebelum asar, ya kan sebelum subuh. Berapa sih jumlah? Secara syariatnya jumlah sholat rawatib itu kan perlu juga kita tahu. Selama ini kan kita nebak-nebak. Mau awak kasih itu? Nah, oke. Demikian sementara yang bisa untuk kajian ini. Ini belum selesai ya. Insya Allah nanti minggu besok baru mana yang dinamakan ruh, mana yang dinamakan jasmani, mana yang dinamakan itu nanti ditulis. Karena dia di situ ada bab khusus dia itu supaya lebih jelas lagi gitu. Yang harus diteliti itu bagaimana cara memperlakukannya gitu, bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara menjaganya. Nanti itu minggu depan insya Allah ya. Nah ini dia ya, seperti ini dia. Ada, tidak ada namanya ya. Ada jasmani, tidak ada roh. Namanya apa? Mayat, bangkai. Ada roh, tidak ada. Ya, ada roh, tidak ada jasmani. Namanya hantu. Ada jasmani, ada roh, tidak ada rohani. Namanya bangkai hidup. Nah, gitu-gitu dia. Jadi kita ngerti memposisikan. Makanya 5 bagian ini nggak bisa nggak ada, harus lengkap. Itu yang namanya manusia. Tubuhnya manusia tapi nggak pakai akal, bukan manusia itu. Kayaknya manusia. Kan ada kan? Kalau dia manusia ngapa bunuhnya saudara kandungnya? Ngapa bunuhnya maknya? Ngapa bunuh anaknya? Ngapa diserangnya keluarganya? Hubungan nasab sama dia yang tak putus katanya kita dengan saudara kandung. Tak boleh kita putus hubungan, satu perut kita. Tapi kok bisa? Sampai mati tak cakapan. Ada. Tak mau pun dia mijak rumahnya. Apakah itu manusia? Bukan. Makanya perlu tahu mana yang namanya manusia yang sesungguhnya. Sedih kita kan kalau nggak mau cari penelitian ini tentang diri kita. Jangan sampai kita pikir kita manusia rupanya bukan. Iblis, setan, hantu, jin, binatang. Bisa itu terjadi di diri kita, Pak. Coba hari ini kajian untuk mengenali diri ini. Apakah semua dibuka? Apakah ada wadah yang seperti ini gitu? Ada, tapi tak banyak. Kalau mau yang banyak tuh ngatur duit aja, itu banyak tuh. Nah, cumana cerita bisnis, cumana cerita ladang, cumana cerita anakmu, oh anakku, oh menantuku, oh menantuku. Itu yang dia bisa besari. Maaf, Bu, faktanya seperti itu.
Udah matiin lah. Untuk kajian yang ini nggak usah diliput.